Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Al-ayah sadaqallahu nazim. Baik, saya akan bicara persoalan yang sangat idealis pada strata masyarakat sosial kita. Ini bicara mahasiswa dan tanggung jawab sosial. Ini saya kira juga penting untuk disampaikan supaya kemudian mahasiswa memahami betul tentang statusnya, tentang kondisi mereka di tengah-tengah masyarakat. Baik, belajar di perguruan tinggi itu ada tiga hal, ada aspek kurikuler, ada co-kurikuler, ada ekstrakurikuler. Yang kurikuler itu mata kuliah, bisa kemudian kelasnya klasikal, bisa juga sistem SKS, di situ ada hard soft skill. Lalu kemudian co-kurikuler, kegiatan penunjang mata kuliah, misalnya seminar dan kegiatan-kegiatan yang sejenis lainnya. Lalu kemudian ekstrakurikuler itu kegiatan minat bakat, misalnya mereka masuk ke organisasi. Ada beberapa kewajiban mahasiswa yang ini juga harus dipahami betul supaya kemudian di samping mereka sebagai agent of change, agen perubahan di tengah-tengah masyarakat, tapi juga dia selesai kuliah tepat waktu. Ya. Apa kewajibannya? Menjaga nama baik bangsa dan negaranya. Ini pasti. Lalu kemudian menjadi pemimpin dalam bidangnya masing-masing sesuai dengan kompetensinya, prodinya yang diambil. Lalu kemudian terhadap lingkungan juga mereka peduli terhadap bangsa dan negaranya. Jadi kalau kemudian mahasiswa tidak gelisah dengan persoalan-persoalan yang dihadapi oleh masyarakat dan bangsanya, maka sejatinya idealitas mahasiswa ini dipertanyakan. Jadi mereka harus peduli dengan lingkungan bangsa dan negara yang terjadi saat ini. Jadi kalau ada demo-demo yang dilakukan oleh mereka adalah sebuah kewajaran, karena dunia mereka adalah dunia idealis yang saya meyakini betul jauh dari unsur-unsur yang pada perspektif politik misalnya mereka ditunggangi. Jadi kalau kemudian sekarang mahasiswa UI, UGM gelisah dengan kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh presiden, hanya lip service gitu misalnya, yang tidak sesuai antara apa yang dikatakan dengan realitasnya, ya karena memang mahasiswa begitu kondisinya, dia tidak akan merasa nyaman, tidak pro status quo, karena mereka peduli dengan lingkungan yang terjadi, mampu memupuk keunggulan mereka di bidang pendidikan atau yang lainnya, menyelesaikan tugas dan kewajiban dengan baik. Ini yang saya katakan tadi. Di samping mereka peduli dengan lingkungan yang terjadi, kondisi masyarakat, realitas, tapi juga tidak lepas untuk menyelesaikan tugas-tugas kuliahnya. Kenapa kewajiban itu juga dilakukan? Karena ada banyak tantangan yang dihadapi bangsa kita ini, dan dinamikanya ini sedang terjadi di kita ya. Misalnya globalisasi. Ini yang berkali-kali saya sampaikan, globalisasi itu satu sisi menjadi tantangan, tapi sisi lain juga bisa menjadi ancaman kalau kita kemudian tidak bisa menangkap era ini dengan baik. Kalau saya boleh meminjam istilah yang dibuat oleh Anthony Giddens, itu globalisasi disebutnya dengan runaway world. Situ kemudian Azra mengatakan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai indikator dari kemajuan teknologi di era global ini tidak bebas nilai, maka dia harus dikawal dengan agama, dengan moral, dengan etik.
sehingga kemudian kita memasuki era global ini tidak tergilas oleh kondisi globalisasi, tetapi tetap berdiri tegak pada budaya, kearifan lokal negaranya masing-masing, terutama tentu agama. Kemudian menipisnya sumber daya alam, ini faktor eksternal, ya. Ketika juga Indonesia ini terdiri dari beberapa pulau, beberapa suku bangsa yang sangat majemuk dan multikultural. Lalu kemudian dinamika lingkungan strategis kita yang secara internal juga terorisme dan narkoba. Ya, terorisme yang dilakukan oleh segelintir orang karena pemahaman keagamaan yang sangat terbatas, ilusif, lalu kemudian menimbulkan gerakan-gerakan kekerasan, dan narkoba, ya, yang dilakukan oleh kalangan remaja maupun kalangan-kalangan tertentu. Kemudian konflik dan disintegrasi ini mulai muncul. Ya, bagaimana kemudian Bhinneka Tunggal Ika yang kita usung itu lalu kemudian menjadi sebuah ironi ketika egoisme kesukuan, ya, kemudian etnik tertentu dengan memaksakan diri, kalau kemudian aspirasi dan gagasannya tidak ditanggapi, mereka kemudian mengatakan kita ingin memisahkan dari negara kesatuan Republik Indonesia. Konflik dan disintegrasi ini tentu akan menjadi peluang ketika kita menyadari betul bahwa kita menjadi bangsa yang besar, bangsa yang hebat, dan kita bangga memiliki alat perekat bangsa, yakni Pancasila, yang tidak dimiliki oleh bangsa-bangsa lain alat perekat bangsa ini. Kemudian kampus harus berusaha mencoba melahirkan pemimpin masa depan. Pendidikan dalam bidang akademik sangat penting, tapi dibutuhkan pengetahuan dan pengalaman non-akademik untuk membantu watak dan jiwa pemimpin. Jadi mahasiswa harus belajar tidak hanya dari sisi peningkatan intellectual quotient, tapi juga ada emotional quotient yang itu bisa dibentuk melalui kegiatan-kegiatan kemahasiswaan, baik intra maupun ekstra kampus. Kemudian spiritual quotient juga ini bisa dibentuk karena di kampus juga ada lembaga-lembaga kajian keagamaan, lembaga dakwah, masjid, atau ya lembaga keagamaan lainnya yang bisa membina mahasiswa di bidang spiritual quotient ini. Ya, ini saya kira harus dilakukan oleh kampus secara integratif sehingga mahasiswa tidak hanya pandai dari sisi intelektual, tetapi mereka juga pandai dari sisi emosi dan spiritualnya. Gerakan mahasiswa, saya ingin meminjam kata-kata Taufik Ismail. Mahasiswa takut pada dosen, dosen takut pada rektor, rektor takut pada menteri, menteri takut pada presiden, presiden takut pada mahasiswa. Ini ternyata gerakan mahasiswa ini sangat berkelindan satu sama lain, ya. Jadi mahasiswa takut pada dosennya, dosennya takut pada rektor, rektor takut pada menteri, menteri takut pada presiden, tapi presiden juga takut pada mahasiswa. Bagaimana sejarah membuktikan di kita tanpa gerakan mahasiswa, mohon maaf, Orde Lama juga tumbang oleh mahasiswa, Orde Baru juga tumbang oleh mahasiswa. Tanpa gerakan mahasiswa rasanya sangat mustahil kekuatan yang sedemikian mengakar selama 32 tahun lebih pada masa Orde Lama itu bisa tumbang tanpa gerakan mahasiswa. Kunci kekuatan mahasiswa adalah idealisme, kecerdasan, sikap kritis, kepekaan sosial, keberanian, dan pengorbanan. Saya tadi di awal menyampaikan, kalau mahasiswa tidak memiliki idealisme, sudah jangan jadi mahasiswa. Nah, satu-satunya yang mampu mengawal idealisme, saya hanya titip pada mahasiswa itu, karena yang lain pasti gerakan-gerakannya punya kepentingan, tetapi mahasiswa saya kira tidak pure gerakan mereka mengusung idealisme. Kemudian tanggung jawab mahasiswa berpikir panjang, tidak berpikir sesaat instan, banyak beramal, berkorban, bijak dalam menentukan sikap, maju untuk menjadi penyelamat, pelopor, menunaikan hak-hak umat. Ini saya kira tanggung jawab ini harus dipegang teguh oleh mahasiswa, sehingga gerakan-gerakan mahasiswa itu akan memberikan maslahat, akan memberikan
manfaat bagi rakyat kebanyakan. Gerakan mahasiswa, komunitas mahasiswa yang terorganisir, tertata rapi, memiliki tujuan dan arah yang jelas, metodologi pengkaderan yang jelas, metodologi dalam mencapai tujuan, mencakup perencanaan, strategi, taktik, dan aliansi gerakan. Ini saya kira dilakukan oleh organisasi ekstra kampus. Ini pengkaderannya sangat masif ya, dan saya kira ini cukup diapresiasi gerakan-gerakan ini yang dilakukan oleh organisasi ekstra kampus ini. Baik juga kemudian di intra kampus juga itu penting. Tentang gerakan mahasiswa lahir dari kondisi yang dihadapi masyarakat yang dipandang tidak sesuai dengan cita-cita negara dan harapan masyarakat. Jadi ketika ada ketimpangan yang terjadi antara Dasein dengan Dasoln, maka gerakan mahasiswa ini akan lahir. Gerakan mahasiswa merespon berbagai situasi dan kondisi tersebut atas dasar kesadaran moral, tanggung jawab intelektual, dan pengabdian sosial. Situasi global sering menjadi faktor yang memicu dan mematangkan kekuatan aksi mahasiswa. Dan ini secara realitas bisa kita lihat dalam konteks Indonesia. Gerakan mahasiswa muncul sebagai pelopor dari aksi perlawanan yang memicu tampilnya dukungan serta aksi-aksi sejenis dari unsur-unsur kekuatan aksi mahasiswa. Model gerakan mahasiswa khususnya yang terorganisir dan radikal umumnya diilhami atau dilandasi oleh ideologi atau keyakinan terhadap sistem nilai tertentu. Ideologi yang dianut biasanya antitesa dari ideologi kemapanan yang dianut oleh negara. Nah, ideologi ini tentu sangat berpengaruh pada persoalan gerakan mahasiswa itu. Maka kemudian muncul himpunan-himpunan mahasiswa yang berbeda-beda karena memang dilandasi oleh ideologi atau keyakinan yang dianutnya dan sistem nilai yang dipahami oleh mereka. Dalam eskalasi gerakan, kekuatan mahasiswa akhirnya harus beraliansi dengan unsur-unsur kekuatan lain sehingga tujuan perjuangannya tercapai. Karena rasanya sulit juga kita berjuang tanpa kemudian juga menggandeng dengan pihak lain yang tentu satu ideologi, satu tujuan, ya, dan satu harapan. Tahapan sasaran perjuangan gerakan mahasiswa, pertama tuntutan otonomi dan kebebasan mimbar kampus. Jadi kampus ini jangan kemudian kebijakan pemerintah masuk dalam wilayah kampus dan membatasi ekspresi kebebasan mimbar mereka. Karena sejatinya kebebasan mimbar itu juga dijamin oleh undang-undang. Ya, jangan kemudian untuk atas nama stabilitas, lalu kebebasan kampus mereka, ekspresi itu berdiskusi di kalangan mereka, itu dibungkam dengan misalnya alasan-alasan makar misalnya, lalu kemudian terjadi pembungkaman diskusi dan ekspresi kebebasan mimbar mereka dengan pasal-pasal karet yang digunakan oleh pemerintah misalnya. Sikap kritis terhadap kebijakan pembangunan, ya seperti yang tadi saya sampaikan, terjadi distorsi antara apa yang dijanjikan dengan realitas, tuntutan dan tekanan terhadap pemerintahan yang korup dan otoriter. Ini juga menjadi problem kegelisahan dunia mahasiswa kita. Bagaimana kemudian misalnya Political and Economic Research Consultancy Hong Kong masih menempatkan kita menjadi negara yang terkorup di Asia. Masyarakat Transparansi Internasional juga menempatkan kita menjadi negara yang terkorup di muka bumi ini, masih di 10 besar. Penggulingan rezim berkuasa, ya sepanjang kemudian ini sesuai dengan aspirasi, janji-janji mereka, sesuai dengan regulasi, saya kira tidak terjadi penggulingan ini. Mendorong demokratisasi oleh pemerintahan baru. Menuju proses keberhasilan gerakan mahasiswa, pendidikan politik bagi mahasiswa, ini harus dilakukan. Dengan pendidikan politik tersebut akan tumbuh kesadaran politik mahasiswa. Kesadaran politik akan mewujudkan partisipasi politik. Partisipasi politik mahasiswa akan menjadikan mahasiswa memiliki kepribadian politik. Kepribadian politik mahasiswa membuat mahasiswa memiliki identitas. Identitas politik mahasiswa yang menjadikan mahasiswa memiliki karisma di mata publik dan siap memimpin merubah masyarakat ke arah yang dicita-citakan. Peta ideologi gerakan mahasiswa memang ada
beberapa perbedaan. Misalnya ada yang beraliran kanan, latar belakang Islam, simbol Islam dan agama-agama lainnya. Kemudian yang kedua yang netral ideologisnya, nasionalis, sekuler, formal. Bahkan juga ada yang kiri, new left, sosialis, marxis. Yang ini kemudian menimbulkan gerakan-gerakan dan himpunan mahasiswa yang berbeda-beda. Peta politik pilihan perubahan gerakan mahasiswa bisa dilakukan dengan revolusioner, progresif, revolusioner, dekonstruksi negara harus diganti dengan generasi yang baru, lalu kemudian reformasi, yang kedua bertahap, gradual, semua sektor proses demokratisasi. Jadi ada pilihannya dua, ada yang revolusi dan ada yang reformasi atau evolusi, gradual, bertahap. Peta pilihan wadah bergeraknya bisa formal, yang ini bisa dilakukan intrakampus, ekstrakampus, non formal, juga bisa intrakampus dan ekstrakampus, dan ada yang gerakan rakyat. Prediksi agenda gerakan mahasiswa bisa, kalau revolusi terjadi, pertama delegitimasi perangkat negara, eksekutif, legislatif, dan yudikatif dengan membangun resistensi perlawanan rakyat, diperhadapkan di situ. Ketika kemudian misalnya lembaga-lembaga negara, perangkat negara tidak berfungsi dengan baik, dekonstruksi negara, dibentuk kembali dengan pemerintahan transisi, dengan pemerintahan yang baru. Reformasi, pilihan yang kedua misalnya dengan dilakukan pengkritisian terhadap kelemahan perangkat-perangkat negara dalam melakukan proses demokrasi. Bisa juga perbaikan sistem-sistem negara, melakukan pendidikan politik pada masyarakat. Ini bisa misalnya melalui partai politik di situ sebagai sebuah wadah untuk berpartisipasi di bidang politik oleh masyarakat, menyiapkan infrastruktur masyarakat untuk membangun demokrasi. Ini yang kemudian harus ada pada gerakan mahasiswa, rukun, sesuatu yang harus ada dalam gerakan mahasiswa itu. Pertama, iman, ikhlas, semangat, amal. Sehingga dengan gerakan rukun yang dimiliki oleh mahasiswa itu, rukunnya, maka gerakan mahasiswa akan selalu saja pada koridor idealis tanpa kepentingan yang ditunggangi oleh pihak-pihak lain. Saya kira saya harus mengatakan tetap semangat pemuda kita, mahasiswa kita, karena pemuda hari ini adalah pemimpin di masa yang akan datang. Kalau boleh saya meminjam kata-kata yang digunakan oleh Soekarno, presiden kita, beliau mengatakan bahwa serahkan 10 pemuda akan saya guncang dunia. Betapa pentingnya peran pemuda, peran mahasiswa dalam eksistensinya terhadap negara dan bangsa ini untuk tetap bisa eksis dan bersaing dengan negara-negara lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.